hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan cabang-cabang iman. Tujuan pembelajaran: 1. Menganalisis makna syu'abul iman, pengertian, dalil, dan macam-macam manfaat. 2. Mempresentasikan makna syu'abul iman. 3. Membiasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dan kehidupan. Profil peserta didik Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sumber belajar: buku teks PAI dan Budi Pekerti SMA IT NH Press. Glosarium atau kata kunci: syu'abul iman, tawakal, ridho, dan qanaah. Memahami makna iman. Pada dasarnya setiap manusia dilahirkan dengan memiliki fitrah tentang keyakinan adanya zat yang maha kuasa. Keyakinan ini dalam istilah agama disebut dengan iman. Dalam hal ini manusia telah menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sejak masih berada dalam ruh. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 172 berikut. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulb tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Saya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya kami itu lengah terhadap ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Ayat di atas menjelaskan keadaan manusia yang telah mengaku beriman sejak di dalam ruh atau ketika sebelum lahir. Maka sebenarnya manusia telah mempunyai iman. Namun, tahukah Anda apa itu iman? Al-imanu aqdun bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalun bil arkan. Iman adalah tambatan hati, ucapan lisan, dan lakukan perbuatan. Penjelasan. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketaatan, atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam kitab yang berjudul mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersama dengan yang lain. Atas dasar definisi iman tersebut, terdapat beberapa pilar keimanan yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Pilar-pilar keimanan tersebut terdiri dari 6 perkara yang dikenal dengan rukun iman. Beriman tanpa mempercayai salah satu dari 6 iman tersebut, maka gugurlah keimanannya, sehingga mempercayai dan mengimani ke-6 sifat wajib dan tidak bisa ditawar sedikit pun. 6 pilar itu antara lainnya itu: 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengimani kebenaran malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala.
Tiga, meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. Empat, meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah. Lima, meyakini akan datangnya hari akhir. Dan enam, mempercayai qada dan qadarnya Allah. Pokok pilar iman ini sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 136, yang artinya sebagai berikut: wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, mereka sungguh orang-orang yang tersesat sangat jauh. Memahami syu'abul iman dan dalil naklinya. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Qamit Tughyan ala Manzumati Syu'abul Iman. Iman yang terdiri dari 6 pilar seperti tersebut di atas memiliki beberapa bagian unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkan. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang yang mengaku beriman atau mukmin. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Jika setiap muslim mampu menghayati dan mengamalkan tiap-tiap cabang iman yang berjumlah 77, niscaya akan merasakan nikmat dan lezatnya mengimplementasikan hakikat iman dalam kehidupan. Amalan yang merupakan cabang dari iman sebagaimana sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha la qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahu Muslim. Amalan yang merupakan cabang dari iman sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Malu itu sebagian dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Kategori syu'ubul iman, terdapat beberapa ahli hadis yang menulis risalah mengenai syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Di antaranya para ahli hadis tersebut Imam Baihaqi radhiyallahu anhu yang menulis dalam kitab Syu'ubul Iman, Abu Abdullah Halimi radhiyallahu anhu dalam kitab Qawail Minhaj, Syekh Abdul Jalil radhiyallahu anhu dalam kitab Syu'ubul Iman, Imam Abu Hatim radhiyallahu anhu dalam kitab Wahful Iman wa syu'ubuhu. Para ahli hadis ini menjelaskan dan menerangkan 77 cabang iman tersebut menjadi 3 kategori atau golongan yang berdasarkan pada hadis Ibnu Majah. An Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa 'amalun bil arkan. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan, dan perwujudan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Dengan kata lain, dimensi dari keimanan itu menyangkut 3 ranah. Yang pertama, ma'rifatul qalbi atau tambatan hati. Iqraru bil lisan atau ucapan dengan lisan. Yang ketiga, amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan perbuatan anggota badan. Dari pengelompokan berdasarkan definisi dimensi keimanan tersebut, maka syu'abul iman dibagi menjadi 3 bagian yang meliputi niat, 1 niat, akidah dan hati, 2 lisan atau ucapan, 3 seluruh anggota badan. Adapun 77 cabang keimanan berdasarkan pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut. 1 cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah dan hati. Pembahasan tentang iman iman tentu tidak bisa lepas dari pembahasan tentang keyakinan. Orientasi tentang pembahasan iman ini dititikberatkan pada jiwa atau hati, karena pusat dari keyakinan seorang adalah hati. Orang yang beriman yaitu orang yang dalam hatinya di setiap ucapan dan pada segala tindakan adalah sama, sehingga dapat diartikan bahwa orang yang beriman adalah orang yang jujur, memiliki prinsip pandangan dan sikap hidup yang teguh. Dengan demikian, yang dimaksud dengan iman yang sejati adalah iman yang keyakinan penuh, yang terpatri di dalam hati, tidak ada perasaan ragu sedikit pun, serta akan selalu mempengaruhi orientasi dan arah kehidupan, sikap hidup dan aktivitas dalam kehidupan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 27, yang artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran surat Ibrahim ayat 27. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengelompokan cabang-cabang iman yang termasuk dalam kelompok niat, akidah, dan hati terdiri dari 30 hal, yaitu sebagai berikut: iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, dan seterusnya. Kedua, cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjaga lisan, agar lisan senantiasa dipergunakan untuk suatu yang baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Tentang hal tersebut Rasulullah bersabda, lisan orang yang berakal muncul dari balik hati nuraninya, sehingga ketika hendak berbicara terlebih dahulu ia akan kembali kepada hatinya. Apabila pembicaraannya bermanfaat, maka ia berbicara, dan apabila dapat berbahaya, maka ia menghindari. Sementara hati orang yang bodoh terletak pada mulutnya, dan ia berbicara apa